Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para permisa, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh pemuda, semoga kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk malam ini saya akan menyampaikan materi Al-Quran, yaitu tentang penyakit hati. Karena penyakit hati ini perlu kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan, maka hati itu yang nggak suci, karena hati itu harus suci. Karena Allah sangat murka sekali kalau hati kita itu tidak disucikan dari segala penyakit hati. Pada umumnya penyakit hati itu kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ada penyakit hati. Ternyata kita ada penyakit hati. Nah, untuk penjelasan ini kita mengacu dari ayat Al-Quran. Jadi sistem penjelasannya memakai Quran bil Quran. Dari ayat dipertegas dengan surat, dan ayat ini dipertegas lagi dengan surat dan ayat. Di surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah ini, kalau di dalam hati kita ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu ke dalam hati kita. Seumpamanya kita iri tambah dengki, ujub, lihat, dendam, ya itu karena sudah firman-Nya, sudah perintah Allahnya seperti tadi yang kita bacakan di surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kenapa di dalam hati kita ada penyakit? Ya, kita mungkin selalu banyak berdusta. Berdusta ini berarti kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut lagi di surat At-Taubah, surat 9 ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah ini, jadi kalau di dalam hati kita ada penyakit, maka sangat mengerikan perintah Allah. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 125, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini bertambah kekafiran, di samping kekafiran yang sudah ada. Kan kerok. Jadi ditambah oleh Allah kekafiran kita, di samping kekafiran yang sudah ada dari dulu, maka kita mati pun dalam keadaan kafir kalau di surat ini. Nah jadi kita harus perhatikan bahwa penyakit hati itu wajib kita sebagai hamba Allah
harus dibersihkan. Di surat Al-Haq ayat 53, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Nah, jadi kalau di dalam hati kita ada penyakit, tadi di ayat Al-Baqarah ayat 10, maka kata Allah, kalau hambaku ada penyakit hati maka akan kutambahnya. Ini ditambah. Jadi setan-setan banyak menggoda masuk ke dalam hati kita, yang tentunya menggoda kita untuk berbuat yang Allah tidak ridho. Maka kuncinya ini kita harus wajib tahu bahwa penyakit hati itu harus bersih dari kita. Di surat Az-Zumar ayat 22, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi dengan banyaknya penyakit, maka hati itu jadi membatu, kata Allah. Membatunya banyak tidak mengingat Allah. Nah, ini yang kita sayangkan. Maka hati itu sangat wajib kita bersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka setan-setan itu sangat suka menggoda ke dalam hati kita untuk berbuat yang Allah tidak ridho. Jadi ini bunyinya tadi. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau hati kita banyak penyakit, maka akhirnya membatu. Banyak penyakit iri, dengki, ujub, ria, dendam, amarah, akhirnya membatu. Membatunya kenapa? Enggak mengingat Allah. Jarang sekali hati itu dipergunakan untuk mengingat Allah. Di surat Al-Isra ayat 72, di surat Al-Isra ayat 72 berbunyi, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat itu nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan Allah. Nah, ini
Maka kata Allah, kalau buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat buta tuh buta juga, akan tersesat dari jalan Allah. Jadi kita sangat wajib sebagai hamba Allah yang menganut Islam ya, untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Karena kalau hati kita banyak penyakit, maka akan membantu untuk mengingat Allah. Sangat kurang sekali untuk mengingat Allah. Karena dan di surat Al-Isra ayat 72 ini, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jadi kalau buta mata hati kita di dunia ini, nanti di akhirat juga buta dan tersesat dari jalan yang benar. Ini firman Allah, jadi kita bareng-bareng sama-sama, saya juga ya berusahalah untuk kita membersihkan hati, di samping kita berdoa kepada Allah supaya hati kita disucikan, dibersihkan. Karena kita sifatnya la haula wala, tidak ada daya upaya, hanya memohon kepada Allah supaya hati kita dibersihkan sampai disucikan oleh Allah. Kira-kira seperti itu bayangan. Di surat 7 Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi tadi ini firmannya di Al-A'raf surat 7 ayat 179. Kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi hati kita tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mata kita tidak dipergunakan juga untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Telinga kita tidak dipergunakan juga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, kita dianggap lalai. Nah, jadi kalau kita lalai, berarti kita karena hati kotor tadi dilalaikan oleh setan. Dilalaikan oleh dari penyakit-penyakit hati itu. Akhirnya kita lalai untuk mempergunakan hati, mata, pendengaran untuk hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak memahami firman-firman Allah. Karena kunci keimanan itu hati bersih katanya. Di surat
Al-Had ayat 46. Di surat Al-Had ayat 46, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga, dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sebenarnya bukan mata ini yang buta, kata Allah, tetapi hati yang di dalam dada itu buta. Maka di akhirat, kata Allah, buta juga, tersesat dari jalan Allah. Karena ini firman-firman Allah. Jadi ketika kita wajib memahami, maka kita mengerti apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Salah satunya kita harus wajib membersihkan hati kita. Karena tadi kalau buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat juga buta. Kalau hati sudah buta, berarti kita udah termasuk golongan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Karena itu bunyinya, bukannya mata ini yang buta, tetapi yang buta itu mata hati, kata Allah. Maka di sana juga, di akhirat juga akan buta pula, kata Allah. Maka akan tersesat dari jalan Allah. Di surat 30 Ar-Rum ayat 59, demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Jadi di surat 30 Ar-Rum ayat 59 ini yang berbunyi, karena kita sudah banyak penyakit hati, maka Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maksudnya tidak mau memahami ayat-ayat Allah, Al-Quran. Karena tadi banyak penyakit-penyakit tadi timbullah, membatu hatinya untuk mengingat Allah. Maksud membatu itu tadi dia hatinya nggak pernah ingat Allah. Maka efek semua itu Allah akan mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Mau memahami Al-Quran. Nah, maka kita malam ini kita harus memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bersihkan supaya keimanan kita mungkin kategori sempurna. Jadi hati kuncinya harus bersih dulu. Karena kalau hatinya nggak bersih, nggak mungkin kan ketemu Allah di akhirat katanya. Karena kuncinya hati bersih. Karena hati tadi kotor, maka Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah. Nah, ditambah lagi di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka
dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Jadi efek tidak mau memahami Al-Quran tadi, akhirnya hatinya membatu, akhirnya Allah mengunci mati hatinya, ditutup lagi pendengarannya, semua akhirnya mereka hanya siksa yang berat. Jadi kuncinya hati itu banyak bersih. Artinya jangan ada iri, dengki, ujub, ria, sombong, dendam, amarah. Ini kan penyakit hati semua. Ini harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, ya menurut firman-Nya, ya nggak mungkin mau bisa keimanan itu keimanan yang baik menurut Allah. Karena kuncinya hati ini bersih dulu. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada ria, sombong. Karena itu bukan sifat-sifat Allah. Nah jadi, kenapa harus kita pahami tentang penyakit hati? Wajib kita pahami supaya kita tahu, supaya kita akan menghilangkan penyakit hati itu sedikit demi sedikit. Karena kalau sekaligus juga nggak akan bisa. Karena sifat manusia itu la haula wala, tidak ada daya upaya. Kalau merasa bisa menghilangkan penyakit hati, nggak akan bisa hilang. Hanya kita memohon kepada Allah supaya penyakit hati dibersihkan oleh Allah. Maka dengan kita bermohon terus menerus, usut tekun, mudah-mudahan Allah akan membersihkan penyakit hati. Di surat 40 Al-Mu'min ayat 35. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Kenapa Allah mengunci mati ini? Karena tadi hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang, semau-mau hidupnya, semau nafsunya, ya semau dia aja, kemauannya apa dituruti. Maka Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Nah, dengan kita paham ini, kita bisa artinya mengintrospeksi diri kita. Aku ini sombong enggak? Sewenang-wenang enggak? Misalnya ada, kita bersihkan sedikit-sedikit dengan permohonan kepada Allah, dengan pertolongan Allah, maka akan bersih. Mudah-mudahan kita sama-sama. Bukan saya lebih, bukan saya lebih pintar. Inilah firman yang saya sampaikan, itu perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Di surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 23.
Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk? Sudah Allah membiarkan sesat, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi kalau kita dipertemukan dengan hamba-hamba Allah seperti ini yang menuhankan hawa nafsunya, maka kata Allah, kalau menjadikan hawa nafsunya Tuhan, yaitu dikunci mati pendengarannya, hatinya, terus matanya ditutup oleh Allah. Nah ini setelah kita dipertemukan seperti ini, macam-macam perumpamaan. Nah kita tidak mengambil pelajaran, yaitu akhirnya terkunci semua, hati kita dikunci mati, penglihatan, pendengaran. Jadi kita nggak bisa apa-apa lagi, karena Allah yang menghukum kita. Maka sebelum kita terhukum oleh perilaku kita sendiri, maka wajib kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran tentang penyakit hati, supaya kita sedikit-sedikit dengan kita paham, sedikit-sedikit kita bersihkan dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan bersih. Di surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi kita jangan tergoda dengan perhiasan dunia ini, karena kehidupan dunia ini banyak sekali godaannya. Nah, untuk kita mengantisipasinya, kita wajib memahami Al-Quran. Jadi kita tahu yang akan kita lakukan, yang kita akan, artinya kalau dia memilih untuk beriman kepada Allah, dia tahu perintah-perintah Allah yang akan kita lakukan, yang dilarang, yang tidak dilarang. Tidak ada lagi, hanya Al-Quran petunjuk Allahnya. Jadi wajib kita pahami. Ya, karena banyak sekali tadi kita baca bahwa bukanlah mata ini yang buta, kata Allah, mata yang penglihatan kita ini, tetapi yang buta itu mata hatinya. Kalau mata hatinya sudah buta, ya kerok gitu. Ya kan? Di surat Al-Isra ayat 82, di surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim selain kerugian. Tuh. Jadi kalau kita zalim, ya nggak mungkin akan
memahami Al-Quran. Karena memahami Al-Quran dianggap kita kerugian. Nah, penawar itu adalah Al-Quran. Jadi di sini, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penawar. Di surat Yunus ayat 57, surat 10 Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada itu Al-Quran. Karena ini bunyinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang tadi penawarnya nggak ada lagi Al-Quran. Nah, penawar itu artinya penyembuh. Dijelaskan lagi ini bahwa penyembuh penyakit itu Al-Quran. Jadi kalau nggak memahami Al-Quran, nggak mungkin sembuh secara logika penyakit hati itu. Karena penyembuh penyakit hati itu adalah Al-Quran. Di surat Asy-Syura ayat 22, kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan. Sedang siksaan menimpa mereka, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Mereka yang demikian itu adalah karunia yang besar. Karunia yang besar. Jadi kalau hatinya bersih tadi. Di Asy-Syura ayat 24, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu, dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya, Al-Quran. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi kalau hati kita nggak bersih, hati kita nggak suci, ya Allah tahu. Apa yang dikatakan hati itu Allah tahu. Maka kata Allah, wajib sekali kita orang mukmin, orang Islam untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya suci, hati orang-orang beriman itu ada ciri-ciri, tanda-tanda. Di surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
Ini ciri-ciri hati orang beriman. Jadi ketika mengingat Allah, hatinya gemetar. Jadi kalau belum gemetar, ya termasuk saya juga mungkin belum ciri-ciri orang beriman. Karena ketika kita menyebut asma Allah, belum bergetar hati kita. Sedangkan orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepadanya mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi itu barometernya, acuannya. Kalau hati orang-orang beriman itu ketika mengingat Allah maka bergetar. Di surat 13 Arad ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi orang-orang beriman tuh kalau ketika hatinya mengingat Allah, tentram. Yang tadi gemetar. Setelah gemetar itu timbullah kita tentram. Karena hatinya kategori termasuk hati-hati yang mudah dibersihkan Allah dari penyakit hati. Maka ada tanda-tandanya kan. Jika mendengarkan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hatinya. Jika dia mengingat Allah maka hatinya menjadi tentram, tenang. Di surat Al-Had, surat 22 Al-Had ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan, rezekikan kepada mereka. Jadi itu termasuk hati-hati orang-orang beriman. Jadi ketika dia mengingat Allah gemetar, menangis. Karena apa? Hatinya sudah kategori suci. Jadi maka malam ini kita, alhamdulillah kita bisa artinya ketemu lagi dengan pembahasan materi mengenai tentang penyakit hati. Karena kadang-kadang penyakit hati ini bukan nggak kita pahami, tapi efek dari penyakit hati itu bahaya. Maka setelah kita memahami, kita berdoa kepada Allah semoga penyakit-penyakit hati ini dibersihkan Allah. Karena sesungguhnya sifat-sifat pengasih penyayang itu ketika hati kita sudah bersih, nggak ada lagi iri, dengki, ujub, ria, dendam. Kalau masih ada penyakit hati, ini riskan dengan bantah-bantahan, keributan di antara kita. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita sangat wajib memahami tentang penyakit hati. Semoga kita semua memahaminya dengan betul-betul, dibukakan pintu hati kita untuk memahami tentang penyakit hati. Yang tujuannya kita supaya membersihkan dari segala penyakit hati, biar kita itu hati kita suci dan tentram. Karena
Bukanlah mata ini yang buta, kata Allah. Yang buta adalah mata hatinya. Maka di sana dia lebih buta lagi. Berarti tersesat kita dari jalan Allah. Maka saya malam ini saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Mohon saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kita semua di lapangan dada kita untuk selalu memahami ayat-ayat Allah. Dibukakan pintu hati kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.